Pulangkan ke Indonesia. Ya. Kakak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Mau lebaran, banyak yang rindu kampung, pengen ketemu keluarga. Kamboja. Wah, ngeri banget ya. Terkenal banget ini. Mengerikan. Siapa yang berani ke sana? Banyak orang tuh nggak berani ke sana. Please nonton video ini dulu sebelum kamu memutuskan untuk kabur aja dulu atau berencana untuk pergi ke luar negeri untuk kerja ataupun kuliah. Batang. Batang. Masih ingat kampung itu? Iya, Oh ya, Kampung Batang. Batang. Oh. Bawang. Anak ada di Indonesia. 19 tahun tinggal di dalam hutan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi supaya sahabat-sahabatku jika ingin bekerja ke negara orang tidak salah langkah. Baru-baru ini di media sosial viral di dalam unggahan seorang TikToker ya, dan beliau juga nampaknya seorang TKI berjumpa dengan orang Indonesia yang 19 tahun tinggal di hutan Malaysia, seorang ibu-ibu. Tentunya hal ini pun juga sangat-sangat membuat para penonton terharu melihatnya karena beliau ini tinggal sendirian dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tapi saya di sini juga bertanya-tanya sahabatku semua. 19 tahun di dalam hutan Malaysia. Untuk makanannya gimana ya? Ataukah memang ibu-ibunya ini bekerja, setelah bekerja masuk hutan, mungkin karena beliau ini ilegal juga tidak tahu, atau mungkin beliau ini punya kekurangan ya, atau istilahnya bukan orang normal sehingga sampai sanggup tinggal di dalam hutan 19 tahun. 19 tahun hidup di dalam hutan Malaysia. Tapi kalau kita lihat raut wajah dari ibunya ini sangat sehat. Apakah mungkin ada yang memberikan bantuan makanan? Saya juga belum tahu sahabatku semua, sebab di dalam pemberitaannya pun juga tidak dijelaskan seperti itu. Yang saya lihat di unggahan TikTok tersebut, sekumpulan TKI datang menghampiri, kemudian ibu tersebut langsung dipulangkan ke Indonesia. Biasanya kalau kejadian seperti ini, ibu-ibu ini itu menjadi salah satu korban penipuan dari calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di negara orang hidupnya terlantar. Biasanya orang-orang seperti ini yang ditipu itu tinggal di daerah perkampungan yang agak jauh dari kota ya. Sehingga kalau ada orang yang iming-iming, janji-janji manis, yuk kerja ke negara sini, gajinya sekian, itu langsung berangkat tanpa pikir panjang. Bahkan di era zaman sekarang 2025 saja masih banyak orang-orang yang minim informasi. Jadi untuk anak-anak muda, untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, apabila mungkin ada saudara kalian, mungkin orang tua kalian yang diajak bekerja ke negara manapun, cukup pakai paspor saja, lebih-lebih tanpa melalui PT resmi, jangan boleh berangkat. Nanti takutnya di negara orang justru tambah sengsara. Oke teman-teman, langsung kita simak beritanya. Dan kalau ada yang mungkin salah dari pemberitaan tersebut, saya akan mencoba untuk memberikan kritikan ya, atau memberikan pendapat saya. Video ini untuk edukasi dan informasi. Kita simak videonya bersama-sama. Enggak. Mau ambil video kakak, mau pulangkan kakak. Mau pulangkan ke Indonesia. Ya. Kakak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Batang. Batang. Masih ingat kampung itu? Iya, Oh ya, Kampung Batang. Batang. Oh. Bawang. Anak ada di Indonesia. Ada. Nama anak, Bu? Nama anak siapa? Nama anak istri anak.
Istiamah. Kampung Batang ya. Istianah. Daerah Batang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Oh. Kecamatan Bawang, Kabupaten Iya, iya. Batang. Pekalongan. Pekalongan ya. Jawa Tengah kan? Nama kakak siapa namanya? Namanya Sakinah Sakinah. Terus? Anggraini. Oh, kakak di sini sudah berapa lama? Sudah berapa lama di sini? Dulu ada di sini. Sini saja ini lebih 10 tahun yang ada kawasan sini. Iya, Oh, ada. aneh kamu nak kalah sedikit jari nah. Nyaman tuh berdua aneh pangki nih. Kira birum li berapa kali lah nya wakil. Jadi ya tahu apa sih ada tak tahu kok sing tengah di mata dung ida dem. Kok ada dalam cek lah penuh agak daro. Oke, nanti saya cari informasi ya kak. Nanti kakak saya pulangkan ya. Ini tadi telepon tak ada apa. Ini tempatnya. Tak boleh Tempatnya. panggil, tak boleh. Ini tempatnya ya. Kakak ini, kasihan kakak ini udah berapa lama nih tak balik. Kabupaten Batang. Nama kakak siapa? Sakinah Anggraini. Sakinah Anggraini. Seorang wanita berusia 59 tahun asal Batang, Jawa Tengah ditemukan hidup sendirian di hutan Malaysia. Ternyata wanita bernama Ribut Uripah itu merupakan seorang TKW asal Batang yang hilang sejak 19 tahun lalu. Kronologinya nih berawal dari postingan di akun TikTok ini yang memperlihatkan kondisi ibu Ribut yang tinggal di hutan kecil Malaysia. Lalu, hal tersebut viral di media sosial dan ada tetangganya yang melihat informasi itu langsung mengkonfirmasi bahwa Bu Ribut memang warga desa Candirejo, Kecamatan Bawang. Jadi, Ibu Ribut ini awalnya pamit ke keluarga untuk bekerja sebagai TKW di Malaysia pada tahun 2006. Anaknya yang kala itu berumur 4 tahun dititipkan ke kakaknya, sedangkan suaminya menghilang tanpa ada kabar. Nah, pada tahun pertama di Malaysia, Bu Ribut masih mengirim surat dan uang ke anaknya, lalu lama-lama tidak ada kabar. Keluarga yang mengetahui hal itu cemas dan mencoba berbagai cara, bahkan mendatangi orang pintar untuk mengetahui keberadaan Bu Ribut. Namun hasilnya nihil. Kala itu Bu Ribut tetap tidak ada kabar dan keluarga menganggap bahwa Bu Ribut sudah tidak ada. Nah, pada Kamis 6 Maret kemarin, pihak desa mendatangi rumah keluarga Bu Ribut untuk menyambungkan panggilan video dengan Bu Ribut. Kakak tertua dari Bu Ribut, yakni Tamat dan istrinya, mengaku senang adiknya yang hilang selama belasan tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sehat. Saat ini, Bu Ribut dibawa ke penampungan KBRI untuk dipulangkan ke Indonesia agar segera bertemu dengan keluarganya. Mantan Bupati Batang yang membantu proses pemulangan Bu Ribut pun mengatakan bahwa waktu pemulangan Bu Ribut akan memakan waktu lebih dari 2 minggu. Akhirnya Bu Ribut bisa bertemu dan kumpul lagi bersama keluarganya. Salam sehat ya. Pak Yoyo, terima kasih. Saya sudah aman di KBRI. Warga harap bersabar. Operasi pasukan Telor berlanjut. Pak Yoyo, terima kasih. Saya sudah aman di KBRI. Pak Yoyo akan membantu proses pemulangan. Warga harap bersabar. Kalau saya lihat dari tempatnya itu bukan hutan sahabatku semua, melainkan kebun. Dan mobil pun juga boleh masuk ke dalam ya. Alhamdulillah ibunya sudah dipulangkan. Dan ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua agar ketika ingin bekerja ke negara orang, jangan asal-asalan ikut orang. Dan teruntuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, kalau kalian mungkin punya tetangga, punya saudara, jika ke Malaysia
ataupun ke negara lain, modal paspor, langsung berangkat, jangan boleh. Pastikan kalau ke mana-mana negara ingin bekerja harus melalui PT yang resmi. Jangan sampai nekat ilegal. Dan sekarang di Malaysia itu juga ada operasi besar-besaran. Dan inilah pesanan para sahabat-sahabatku yang ingin bekerja ke negara orang, jangan nekat ilegal. Bahkan yang lagi viral-viralnya di Kamboja pun juga sama sahabatku semua. Banyak orang Indonesia yang tertipu. Jadi waspada dan berhati-hati, jangan asal berangkat ketika kerja di negara orang. Mau lebaran, banyak yang rindu kampung, pengen ketemu Betul, Mbak. keluarga. Kalau masuknya secara resmi, pulangnya enak lewat depan, tinggal pesen tiket. Ya, kita punya identitas itu tidak di blacklist di negara orang. Tapi kalau masuknya cara salah, atau kamu sengaja menghilangkan dokumen kamu ketika kamu ada di negara orang, pasti kamu itu terpaksa mencari jalan yang ilegal juga kalau mau pulang ke kampung. Ya. Akhirnya seperti itu. Mau pulang naik speedboat. Pasti kamu rasa gembira ketika memasuki negara sendiri. Tapi kalau ketangkep, kamu kayak gitu, dikejar kamu. Hah? Karena kamu udah salah masuk walaupun negara sendiri. Ya. Jadi bukan cuma di Malaysia yang kayak gitu ya, di Indonesia juga kalau ketangkep kamu dikejar, naik speedboat dikejar kamu ya. Jadi tolonglah ikut cara yang betul, ngurusin dokumen ya. Mau kerja ke negara orang, cari tahu, jangan malas untuk cari tahu. Udah masuk ke negara ini tuh, kalau kamu rasa kamu nggak punya majikan, nggak ada orang yang mau menanggung, kamu datang pakai paspor aja, pulang sebelum habis visa, jadi nggak kosong di negara orang. Betul, Mbak. Ya, jangan kamu malah keenakan di negara orang bertahun-tahun, apalagi kamu masuknya dengan cara salah, bahkan nggak bawa paspor. Oh, jangan main-main, itu kena kamu, ya. Kalau kena itu lain itu. Yang merugikan itu apa? Ketika kamu udah enak kerja di Malaysia, udah cari duit udah enak, tiba-tiba kamu ketangkep dan dipulangkan di blacklist, kamu pasti memberontak hatinya, nggak bisa nerima karena kamu masih pengen lagi kerja di sini. Tapi kesalahan itu fatal karena kamu udah langkah jalan yang salah. Tapi kalau jalannya betul, ya, itu yang saya betul-betul simpati ya dengan keadaan seperti itu. Lepas itu kalau kamu udah di blacklist pulang ke Indonesia, pasti kamu akan cari jalan salah juga masuk ke negara orang lagi dan lagi. Aduh, jangan ya Neng ya, jangan ya Neng, mendingan di rumah aja ya, di kampung sendiri kan enak di kampung sendiri. Salam pagi. Berulang-ulang saya menghimbau kepada semua saudara saya yang tidak memiliki paspor ataupun SPLP yang masih berlaku. Jangan kamu bertanya pulang bayar compound kalau paspor ataupun SPLP kamu tidak ada. Oleh sebab itu, yang paling perlu kamu laksanakan dulu, buat STO ke KBRI ataupun ke KJRI terdekat wilayah kamu. Selepas SPLP kamu ada, baru kamu cerita untuk pulang bayar kompon. Itu yang paling utama. Sebelum ada paspor ataupun SPLP, kamu tidak bisa pulang secara baik-baik. Akhirnya kamu pulang jalur tikus. Ingat, SPLP itu sangat perlu seperti mana paspor itu. Paspor dan SPLP sama saja kalau kita kosongan. Gunanya untuk pulang kapan saja. Ini cerita kami hari Kamis yang lewat.
kawan kami dari Medan masuk lengkap sudah 4 bulan. Dia sudah habis masa hukuman dia. Hari Kamis yang lewat dia sudah bebas. Kami datang ke sana untuk menjamin tiket. Ternyata tidak bisa sebab SPLP atau paspor yang berlaku tidak ada. Dia gagal bebas, gagal pulang. Harus dibuatkan dulu SPLP, baru boleh dia pulang. Kapan dibuatkan kita tidak tahu. Harus menunggu kerjasama KBRI dan juga pihak tahanan atau lengkap membuatkan SPLP dia. Artinya dia tertahan di sana karena paspor atau SPLP-nya tidak ada. Oleh sebab itu saudaraku, buatkan SPLP kamu. Biar mempermudah cara pulang kamu. Apa-apa pun yang terjadi, SPLP kamu sudah ada. Tinggal prosesnya. Jadi saudaraku, cerita aku ini boleh kalian mengerti bahwa guna SPLP itu sangat perlu. Karena itu dokumen resmi, walaupun namanya pas tendang. Tapi itu nyawa nomor 2 kita di samping napas kita ini. Semoga saudaraku paham, buatlah SPLP sesegera mungkin, daftarkan di KJRI atau KBRI terdekat di wilayah kamu. Buruan mulai sekarang. Wassalam. Please nonton video ini dulu sebelum kamu memutuskan untuk kabur aja dulu atau berencana untuk pergi ke luar negeri untuk kerja ataupun kuliah. Jadi beberapa hari lalu aku tuh sempat nonton video di YouTube dari Kak Demi Larasati, dia tuh ceritain kejamnya. Terus tadi juga aku nonton VT yang isinya itu tentang orang yang keluar negeri dengan cara ilegal, tapi akhirnya dia meninggal dunia karena bener-bener kerjaannya itu disiksa gitu loh guys. Disiksa itu karena dia emang kerjaannya. Kamboja, wah ngeri banget ya, terkenal banget ini, mengerikan. Siapa yang berani ke sana? Banyak orang tuh nggak berani ke sana gitu. Itu mengerikan guys. Ini ada kasus ya, kasus nyata ya. Ini aku tahu dari Miss Yuni. Miss Yuni ini terkenal guys. Dia ini yang tukang ngurus-ngurusin TKI, Tenaga Kerja Indonesia ya. Jadi itu ada kasus orang ke Kamboja gitu. Abangnya, ini adiknya nih nyari Miss Yuni gitu. Minta tolong gimana bisa mulangin abangnya gitu. Nah orangnya tuh minta duit 40 jutaan. Jadi dari Missnya kayaknya biasa satu orang 150 juta per kepala gitu loh. Itu pun belum tentu ya nasibnya gimana. Jadi ini adiknya nangis-nangis gitu karena abangnya nggak ada kabar gitu. Adiknya juga nggak tahu kalau abangnya ini pergi Kamboja kerja. Posisinya nggak dikasih tahu. Abangnya ini main pergi aja. Pas udah sampai di Kamboja baru kabarin. Terus terakhir dikabarin katanya dia disekap tuh sampai hari ini abangnya nggak ada kabar, nangis-nangis gitu adiknya. Apalagi Miss Yuni keluarin video-video gitu. Video apa? Video orang di Kamboja itu itu kaki tangan ditangkep. Lu mau teriak-teriak, meraung-meraung ya, nggak peduli, itu lu tetap disayang. Jangan tergiur gaji besar, sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau kerja ke Kamboja. Belum tentu nasib Anda beruntung. Bisa-bisa kalau Anda mau pulang, minta uang dari kampung halaman. Dan ini sudah sering terjadi. Dan bahkan banyak orang Indonesia yang tertipu di sana. Jadi udah stop, nggak usah ikut-ikutan apa kata orang yang katanya kalau kerja di Kamboja gaji besar. Jangan percaya ya. Takutnya nanti kalian tertipu. Kalau mau bekerja ke negara orang, kerjalah dengan secara sah dan resmi yang dimana pemerintah Indonesia dan juga pemerintah dari negara tersebut bekerja sama di dalam pengiriman tenaga kerja. Dari kejadian video ini, apa yang kita ambil pengajarannya? Yaitu berhati-hati dalam bekerja ke negara orang. Jangan asal-asalan, jangan diajak kawan, buat paspor saja, ayo ikut kerja saya ke Malaysia, ke Kamboja. Syaratnya mudah, nanti di sana pasti dapat kerja. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Apalagi
nekat masuk ilegal, udah tahu kalau ilegal itu dilarang, kalian tetap masuk, ya itu namanya menantang. Itu namanya cari perkara. Nanti kalau terjadi apa-apa di negara orang, kalian yang susah sendiri, keluarga juga susah, pemerintah juga susah. Jadi menyusahkan semua orang, kedua-dua negara juga susah. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jadi pada intinya jangan kerja ilegal ke negara orang. Udah stop. Apalagi kalau mau nekat masuk ke Malaysia, di Malaysia saat ini operasi besar-besaran ya. Kalau yang sudah terlanjur ilegal di negara orang, termasuk di Malaysia, pulang lewat depan, buat SPLP, bayar denda, bayar konpon ya. Di blacklist nggak masalah, daripada kalian lewat jalur belakang itu sudah menyalahi aturan lagi, resikonya berat, belum tentu kalian selamat sampai perjalanan. Daripada kalian nanti lewat jalur belakang tertangkap, bukannya sampai kampung halaman, justru dipenjara dulu baru dipulangkan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya bagikan ke sahabat-sahabat semua, biar sahabat-sahabat kita yang tidak tahu informasi bisa tahu akan informasi yang sangat penting ini. Jadi jangan masuk ilegal ke negara orang. Resikonya sangat-sangat bahaya sahabatku semua.